Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvina Adelia, NIM 2103020001, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Ini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar teknologi informasi yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dalam Menghadapi Perubahan Baru atau New Normal. Apa itu literasi? Pengertian literasi dapat kita artikan menjadi literasi digital. Tetapi secara umum, pengertian literasi diambil dari bahasa serapan bahasa Inggris, yaitu literasi yang diartikan sebagai sarana untuk sumber belajar. Ternyata pengertian literasi itu sendiri tidak hanya dapat diartikan dalam satu sudut pandang saja. Ada banyak pengertian literasi dari para ahli dan tentu saja setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Berikut pengertian literasi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth, adalah kemampuan orang dalam berbahasa dan berkomunikasi, tetapi juga memiliki kemampuan menyimak, berbicara, dan menulis. Yang kedua, menurut Alberta, dia mendefinisikan lebih kritis terhadap dunia literasi, di mana ketika seseorang membaca dan menulis selain mendapatkan pengetahuan, juga mengasah keterampilan berpikir kritis terhadap masalah yang ada. Yang ketiga, menurut Education Development Center atau EDS, adalah kemampuan seseorang memaksimalkan potensi dan keterampilan yang ada di dalam dirinya. Keterampilan yang dimaksud tidak sekedar baca tulis saja, tapi juga meliputi skill keterampilan yang dimiliki individu tersebut. Literasi pada zaman pandemi seperti sekarang ini bukan hanya sekedar baca tulis saja, akan tetapi ada banyak dan beragam literasi seperti contohnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan literasi digital. Sebagai contohnya, dengan adanya peningkatan literasi digital bagi masyarakat, maka akan meningkat juga kapabilitas individu bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Masyarakat dengan kemampuan literasi yang baik cenderung siap menghadapi dampak buruk dari pandemi ini. Hal ini diartikan karena memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang dalam menentukan respon terhadap suatu permasalahan. Di zaman new normal ini, masyarakat harus tetap kreatif dan produktif, meskipun berada di pandemi COVID-19 yang belum mereda ini. Oleh karena itu, perlu kita lakukan upaya migrasi seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup baru pada situasi COVID-19 atau new normal. Dan karena itulah, dengan terpaksa kita diharuskan bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus ini, artinya, jangan melakukan adaptasi kebiasaan baru di kehidupan sekarang yaitu new normal. Literasi menjadi jawaban agar seseorang mampu membaca situasi dengan baik, mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh, bisa menginformasikan menjadi pengetahuan, dan produk atau jasa untuk meningkatkan kualitas hidup. Prinsip dasar literasi. Yang pertama, pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media baik secara implisit atau eksplisit. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antar media satu dengan yang lain saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang di media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat, kurasi. Kurasi termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasikan informasi yang bernilai berguna. Manfaat literasi yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan verbal individu untuk lebih kritis dalam berpikir dan memahami informasi. Yang ketiga, memahami aspek ekonomi legal dan sosial seputar penggunaan informasi dan akses serta penggunaan informasi secara beretika dan legal. Yang keempat, mengomunikasikan pengetahuan. Yang kelima, membuat dan menggunakan informasi secara etis dan efektif. Yang keenam,
Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang ketujuh, menghemat uang atau biaya. Yang kedelapan, mempermudah untuk berkomunikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video presentasi tugas PTI ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau membaca presentasi ini. Baik, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.